Berarti di sini adalah antara R2 dan juga R3 ya. Karena yang terdaftar di database PKM itu kan hanya R2 dan juga. Oke kakak semuanya, baru saja rilis Kepmenpan RP nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah tentunya di sini nanti informasi yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang terdaftar di database PKN ya. Nah apakah nanti untuk yang tidak terdaftar di database PKN juga bisa ikut P3K paruh waktu? Kira-kira siapa saja kriteria honorer yang wajib bersiap untuk diangkat P3K paruh waktu? Apakah termasuk R1, R2, R3, R4 maupun juga R5? Yuk kita cari informasinya ya. Namun sebelum kita lanjut perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kakak nggak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah kakak semuanya, di sini baru saja rilis ya. Tentunya ini merupakan Kepmenpan RP yang sangat dinantikan oleh kakak yang saat ini mengikuti seleksi P3K. Baik itu P3K guru, nakes maupun juga P3K kesehatan. Nah telah rilis yaitu keputusan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu nomor 16 tahun 2005 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu P3K paruh waktu. Dari sini kita langsung cek saja yaitu di bagian bawah ya untuk keputusannya ini kira-kira seperti apa. Nah ketetapannya ini adalah untuk yang pertama, jadi di sini sudah sangat jelas ya yaitu untuk P3K paruh waktu itu merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan dari perjanjian kerja. Jadi juga diangkat dengan perjanjian kerja dan diberikan upah. Ini adalah sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah ya. Mungkin salah satu hal yang membedakan antara P3K penuh waktu lah ini ya. Jadi untuk upah ini adalah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di instansi pemerintah. Kemudian untuk diktum yang kedua, jadi tujuan diadakan P3K paruh waktu ini adalah yang pertama, yaitu penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian memperjelas status pegawai non-ASN. Ini adalah untuk mengisi jabatan ASN dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Nah selanjutnya untuk jabatan yang bisa diisi P3K paruh waktu, ini adalah seperti ini. Seperti yang kita lihat pada diktum ketiga, bahwasannya pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan sebagai berikut ya. Yang pertama itulah guru dan tenaga kependidikan. Jadi termasuk guru ini adalah juga bisa diparuh waktukan ya bagi teman-teman yang nanti tidak mendapat konfirmasi, ini nanti bisa untuk diangkat P3K paruh waktu. Meskipun sebelumnya kita pernah mendengar pernyataan dari Prof. Nunuk bahwasannya untuk guru itu adalah 24 jam adalah tidak bisa paruh waktu. Nyatanya di sini nanti untuk guru juga bisa paruh waktu ya, termasuk juga tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, teknis, kemudian pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional dan juga penata layanan operasional. Nah ini ya, kemudian berikutnya ini adalah untuk pengadaan P3K paruh waktu itu berdasarkan dari hasil seleksi P3K tahun 2024. Nah kalau misalkan teman-teman tidak ikut seleksi P3K 2024, ini berarti nggak bisa untuk diangkat P3K paruh waktu. Karena apa? Karena ini adalah dilakukan dari hasil seleksi P3K 2024 ya. Nah selanjutnya di sini yang lebih spesifik, kalau misalkan teman-teman bertanya apakah apakah R1 sampai dengan R5 seluruhnya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, jawabannya di diktum kelima. Bahwasanya pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar di database PKN. Jadi sudah sangat jelas ya, yaitu yang bisa diangkat P3K paruh waktu itu adalah pegawai non-ASN yang terdaftar di database PKN. Berarti kalau misalkan kita cek kodenya itu apa saja yang bisa diangkat paruh waktu. Berarti di sini adalah antara R2 dan juga R3 ya. Karena yang terdaftar di database PKM itu kan hanya R2 dan juga R3 teman-teman. Namun semoga saja untuk R1, kemudian R4 dan R5 semoga saja bisa ya. Namun inilah merupakan harapan ya. Jadi di sini untuk yang nanti bisa diangkat P3K paruh waktu itu adalah teman-teman yang non-ASN sudah terdaftar di database PKN yang telah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Ini bisa diangkat paruh waktu. Dan juga pegawai non-ASN di database PKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan alias kalah perenggingan alias formasinya habis gitu. Misalkan non-ASN PKN itulah jumlahnya ada 10. Kemudian di sini melamar formasinya hanya ada 5.
Nah, maka yang lulus kan 5 kan, yang 5 lulus, yang 5 ini adalah yang diangkat PDKK pada waktu ini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pemahaman kita. Berikutnya di sini terkait tentang status kepegawaian. Ini adalah ditetapkan di sini sebagai pegawai pada instansi pemerintah ya. Ini diberikan juga nomor induk PDKK teman-teman. Nah, untuk pengadaan pada waktu ini kalau misalkan kita lihat pada tahapannya itu adalah dari PPK usul rincian kebutuhan pada waktu kepada Menteri. Kemudian rincian kebutuhan pada waktu ini nanti diusulkan seluruhnya oleh PPK ya. Nah ini. Kemudian yang C yaitu Menteri nanti, inilah Menteri itu maksudnya Menteri Menpan RB ya. Menteri menetapkan rincian kebutuhan. Jadi rincian kebutuhan yang diusulkan itu ditetapkan. Kemudian setelah itu ini adalah terdiri dari jumlah, kemudian jenis jabatan, kualifikasi, pendidikan dan juga unit penempatan. Kemudian PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas ya kepada PKN paling lama 7 hari ini. Setelah mendapatkan penetapan kebutuhan untuk P3K pada waktu ini dari Menpan RB. Kemudian Kepala PKN nanti menetapkan nomor induk P3K sebagai nomor identitas ya untuk pegawai ASN. Kemudian berikutnya yaitu penerbitan nomor induk P3K itu nanti diterima paling lama itu 7 hari ya setelah penyampaian. Kemudian PPK menetapkan pengangkatan. Nanti diberikan SK ya, penetapan pengangkatan itu namanya SK P3K gitu, sesuai dengan ketentuan. Berikutnya di sini jika ya ini adalah antisipasi dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi paruh waktu, tetapi kok di sini mengundurkan diri, kemudian dianggap mengundurkan diri karena tidak ikut pemberkasan atau meninggal dunia, maka PPK atau Bupati Wali Kota Gubernur nanti membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Nah ini jelas ya. Yang ke-9 yaitu nanti PPK bisa memberikan kuasa ya untuk mengangkat PTKK ini kepada pejabat yang ditunjuk ya di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan menjadi PTKK pada waktu ini manakala dari pejabatnya ini mungkin berhalangan atau nggak bisa misalkan. Kemudian yang ke-10 ini adalah pejabat yang ditunjuk itu nanti paling tinggi ini adalah pejabat pimpinan tinggi ya, pimpinan media dan membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Kemudian P3K pada waktu yang telah diangkat dan ditetapkan dari keputusan itu nanti melaksanakan tugas jabatan berdasarkan dari perjanjian kerja. Nah ini. Nah perjanjian kerja itu nanti akan memuat yaitu nama jabatannya apa, ekspektasi kerjanya apa, unit kerjanya, penempatannya di mana, skema kerjanya gimana, masa perjanjian kerja ini adalah kapan, sejak kapan sampai kapan dan berapa lama, hak dan kewajibannya apa saja, gaji, tunjangan misalkan seperti itu. Kemudian sanksi, nah nanti juga ada sanksi ya. Kemudian berikutnya ini adalah untuk masa perjanjian kerja. Nah, untuk masa perjanjian kerja P3K pada waktu itu adalah nanti ditetapkan setiap 1 tahun ya yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan nanti diangkat menjadi P3K. Jadi sebelum kita diangkat P3K pada waktu, sepertinya nanti kita perpanjangan perjanjian kerjanya itu setiap tahun ya teman-teman. Kemudian PPK nanti menetapkan jangka waktu bekerja yang nanti jam kerja P3K pada waktunya nanti sesuai dengan ketersediaan anggaran dan juga karakteristik pekerjanya itu seperti apa dan seperti itu. Bisa jadi nanti kalau misalkan guru itu adalah juga 24 jam misalkan seperti itu. Keputusan pengangkatan sebagaimana ini dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja untuk para waktu ya dengan instansi pemerintah. Nah, P3K pada waktu nanti melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja atau SKP ya sesuai dengan target perjanjian kerja. Kemudian nanti akan ada evaluasi kerja ya. Evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K pada waktu nanti dilakukan berdasarkan dari capaian kinerja organisasi. Kalau misalkan guru berarti dari PMM kemudian diintegrasikan menuju ke kinerja PKN. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari hasil evaluasi kinerja ini nanti digunakan sebagai pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja pada waktu maupun juga diangkat sebagai dasar pertimbangan untuk pengangkatan P3K penuh waktu ya nanti ya. P3K pada waktu itu diberikan upah paling sedikit itu sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non-ASN. Jadi bisa jadi nanti upah kita tuh sama dengan ketika kita jadi honorer, bisa jadi juga sesuai dengan upah minimum regional yang berlaku di wilayah itu. Nah itu. Ya, diktum ke-20 adalah sumber pendanaan. Ini adalah nanti
berasal selain dari belanja pegawai ya, sesuai dengan ketentuan. Dan berikutnya, P3K pada waktu nanti mendapatkan upah dan fasilitas lain ya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian P3K pada waktu nanti punya kewajiban. Nah sekarang kita bicara kewajiban nih. Kewajibannya apa saja untuk para waktu? Apakah separuh dari pekerjaan yang penuh waktu? Nah kita lihat yaitu di sini untuk yang pertama, ini adalah kewajibannya itu setia dan taat pada Pancasila untuk UUD dan seterusnya. Mentaati ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik, kemudian menjaga netralitas. Ini adalah kewajibannya sama dengan ASN ya. Kemudian untuk ketentuan terkait tentang disiplin, disiplin itu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Nah ketentuan pemberhentian inilah bisa diberhentikan ya. Untuk para wakil itu bisa diberhentikan jika yang A yaitu telah diangkat P3K penuh waktu maupun juga diangkat PNS nanti diberhentikan. Kemudian mengundurkan diri, kemudian meninggal dunia, melakukan penyelewengan, kemudian mencapai batas usia pensiun terdampak perampingan organisasi, tidak cakap jasmani rohani, tidak berkinerja baik, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nah ini nanti bisa dihentikan. Kemudian dipidana penjara, menjadi anggota atau pengurus parpol. Ini nanti bisa dihentikan ya. Nah, dalam hal P3K pada waktu nanti mengajukan pindah instansi atau mutasi ya, nanti dianggap mengundurkan diri. Jadi P3K pada waktu nanti nggak boleh ya untuk mutasi. Kemudian jika ada perubahan organisasi pemerintah, P3K pada waktu nanti yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerjanya ini adalah belum berakhir, maka akan dipindahkan ya di unit yang membutuhkan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kompetensinya. Dan pengangkatan P3K pada waktu itu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan tahun 2024 saja. Sepertinya untuk tahun 2023 ini nggak masuk ya. Termasuk juga teman-teman yang mungkin nggak bisa daftar pun juga ini. Yang penting teman-teman itu terdaftar data SPKN ya nanti untuk P3K pada waktu ini. Nah PPK ini mengusulkan pengangkatan pada waktu ini menjadi P3K itu berdasarkan dari pertimbangan. Maksudnya di sini dari pada waktu diangkat ke penuh waktu itu nanti mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian hasil penilaian ataupun juga evaluasi kinerja. Nah, kemudian pengangkatan yang dimaksud itu nanti untuk alurnya di sini adalah mulai dari yang pertama usul rincian kebutuhan, kemudian di sini nanti menetapkan rincian kebutuhan, kemudian rincian kebutuhan terdiri dari ini ya, jenis jabatan, jumlah kualifikasi dan unit penempatan. Selanjutnya PPK nanti usul perubahan status P3K dari paruh waktu ke penuh waktu. Ini nanti tidak dites kembali ya. Kalau misalkan nanti kita simak di webinar di Zoom-nya ya. Kalian silakan cek di kartu video ini. Kemudian Kepala PK nanti mempertimbangkan pertimbangan teknis ya, perubahan status dari paruh waktu ke penuh waktu ini. Kemudian PPK nanti menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian ke 30 ini adalah keputusannya sudah berlaku ya sejak tanggal 13 Januari. Nah, kira-kira teman-teman di sini termasuk apa enggak nih yang diangkat P3K pada waktu? Silakan berkomentar ya. Nanti kita diskusi disambung teman yang lainnya ya di sana. Demikian, semoga saja kita nanti segera diangkat ya tahun ini.